TV. Surya Nusantara. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Informasi berikutnya, Saudara, kita akan lihat bagaimana penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Laudero yang tampil penuh saat Palermo kalah dari Juve Stabia 0-1. Kekalahan ini membuat Palermo gagal promosi ke Serie A Italia. Babak promotion playoff Serie A Italia di Stadion Comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Palermo harus mengakui keunggulan Juve Stabia dengan skor tipis 0-1. Gol Andrea Adorante di menit 67 menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Palermo pun gagal melaju ke semifinal promotion playoff Serie A. Dengan tersingkirnya Palermo, maka Emil Laudero berpeluang gabung ke pemusatan latihan yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Sebelumnya, Saudara, kehadiran Emil untuk laga kontra Tiongkok sempat diragukan karena Palermo tampil di playoff menuju Serie A. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia versus Tiongkok, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung menonton pertandingan Liga 1 Persis Solo melawan Dewa United. Kluivert memantau laga Persis versus Dewa United ditemani asistennya Denny Lanzat di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Dalam skuad Persis dan Dewa United terdapat sejumlah pemain yang kerap membela timnas, seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri menyebut akan memberikan yang terbaik, namun urusan pemilihan pemain timnas adalah hak pelatih Patrick Kluivert. Pasti setiap pemain ingin memberikan terbaik, untuk dipilih atau enggak itu keputusan pelatih, dan kita sebagai pemain harus memberikan yang terbaik dan kepada semua tim dan juga kepada teman-teman. Di antara 32 pemain yang dipanggil ada nama Stefano Lillipali yang terakhir membela timnas Indonesia pada 2023 lalu. Lillipali merupakan salah satu nama generasi pertama pemain naturalisasi. Tidak ada nama Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot di daftar pemain yang dipanggil Coach Patrick. Ragnar absen karena cedera, sementara Elkan masih harus bersabar untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. 32 pemain dipanggil untuk training camp di Bali. Ada sejumlah nama yang kembali memperkuat Garuda, ada pula yang tidak dipanggil. Lalu bagaimana komposisi pemain timnas yang dipersiapkan tim pelatih Patrick Kluivert? Kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam, Media. Ini saya yakin setelah war ticket kemarin semuanya pasti akan menanti-nanti ya. Jadi siapa-siapa saja yang akan membela Indonesia melawan Tiongkok nanti. Yang salah satu menjadi perhatian adalah nama Stefano Lillipali. Ini saya menduga-duga, kira-kira seorang Lillipali yang usianya sudah 35 tahun ya, apa yang direncanakan? Mengapa ditaruh untuk melapis Marcelino? Ya, sebenarnya kan ini pemain sudah lama, masih di zaman STY juga dia sudah diambil untuk bisa bermain di nasional, tapi kemudian tidak bisa tampil, ya tidak dipanggil lagi. Tapi sekarang saya pikir syukur bahwa Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala memanggil kembali Stefano Lillipali. Ini untuk mengisi, saya pikir, kekosongan. Dia bagus, punya visi bermain bola yang baik, ya, untuk bisa mengisi posisi dari Marcelino Ferdinand di posisi, karena dia bisa bermain di flank juga dengan baik. Itu salah satu, saya pikir, pemikiran bahwa ya kehadiran dari Lillipali ini sangat dibutuhkan karena pengalaman dia bermain, karena dia bermain sudah lebih dari 30 caps untuk tim nasional, mungkin 7 gol yang dia sudah lakukan dengan 3 assist. Jadi itu yang saya pikir kehadiran dia dibutuhkan untuk pertandingan krusial tanggal 5 Juni menghadapi Cina, karena kita harus menang bermain di GBK. Saya tangkap tadi ada kata-katanya ada gol, artinya memang disiapkan ini untuk menambah keyakinan bahwa kita memang harus cetak gol ya, lewat Lillipali, kita yakin. Betul, karena dia kan bukan hanya seorang pemberi asis, passing-passingnya oke, bagus, tapi dia juga seorang
pencetak gol yang berbahaya di Borneo. Dia sudah buktikan itu pada musim yang lalu juga sebagai pemain Indonesia yang sangat subur dalam hal mencetak gol. Makanya saya pikir wajar kalau dia dipanggil lagi, dan banyak yang menunggu itu, menunggu kesempatan kapan Lili Pali bisa balik, dan ternyata dia ada. Syukur-syukur, karena ini kan 32 pemain yang dipanggil, masih akan ada nanti untuk sampai 23. Itu sesuai regulasi. Apakah dia, pertanyaannya itu apakah dia ada sampai di 23 atau dia tersisi? Ya itu kalau menurut saya sangat disayangkan, dia harus ada di 23 sebenarnya. Tapi kembali ke pelatih Patrick Kluivert yang menentukan, tentunya begitu Nitya. Sayang sekali kalau sampai tidak masuk 23. Jadi Anda yakin sebenarnya peran seorang Lili Pali ini akan memberikan suatu kontribusi yang krusial sekali ya untuk melawan Tiongkok dan juga Jepang? Iya, karena dia kan naluri menyerang bagus, ya. Yang dibutuhkan adalah umpan-umpan, dan Ole Romani ada di depan. Itu membutuhkan passing-passing yang terukur, yang matang, dan Lili Pali bisa melakukan itu dengan baik. Apalagi tapinya apa, Bung Ropan? Tapinya apa? Kalau tadi Anda melihat bahwa tetap ada kemungkinan bisa saja dia tidak masuk ke 23, tapinya tuh apa? Karena memang kami milih tetap Marcelino, atau sebenarnya ada pertimbangan tadi masih mungkin kali Lili Pali bermain penuh? Untuk melawan Cina, saya pikir tenaga dia dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tidak punya Ragnar Oratmangun juga yang tidak ada dalam list. Mestinya ada Ragnar di sana. Dengan kekosongan tidak ada Ragnar, itu yang salah satu saya pikir ya pemikiran dari Patrick Kluivert untuk mengambil Lili Pali. Karena kita butuh pemain untuk memberi umpan-umpan dari sini. Dan Ole Romani butuh sekali pemain itu. Marcelino tidak bermain, ini juga kan akan merugikan kita ketika Marcelino dan Ragnar tidak ada. Praktis kita hanya akan mengandalkan Ole Romani di depan. Nah, di sinilah kita butuhkan seorang Lili Pali, dan saya sangat berharap bahwa dia jangan gugur di 32. Dia harus tetap bertahan, dan Patrick Kluivert memberi kesempatan untuk bermain. Karena dialah satu-satunya pemain yang kita butuhkan. Kalau Ragnar tidak ada, dia bisa bergeser ke kiri. Posisi kanan itu bisa diambil oleh Jakub Sayuri atau Eliano Reinders. Itu yang untuk menghadapi Cina. Karena kan fokus kita jangan ke Jepang, ke Cina saja dulu. 3 poin lawan Cina itu kan harga mati buat kita bermain. Betul. Untuk membuka peluang kita masuk ke paling tidak ke ronde keempat. Makanya dibutuhkan tenaga seperti Lili Pali, gitu. Jangan sampai kendor di Tiongkok gitu ya. Ragnar kan sudah pasti ya kemudian tipis karena cedera ya. Elkan juga nampaknya masih harus bersabar. Dengan komposisi seperti ini kita melihat tadi ada kabar baik dari Nasib Palermo ya. Tapi Anda melihat artinya komposisi yang paling mungkin dari 32 masuk ke 23 itu siapa saja yang memang benar-benar diperlukan, Bung Ropan? Iya, memang sangat sulit ya. Itu kan tergantung dari seorang PK sendiri yang akan melihat. Namun nama-nama seperti misalnya yang terakhir bermain dengan Bahrain kita menang, itu pasti akan masuk semua. Kecuali Ragnar kan yang tidak bisa bermain dengan Marcelino, Martin Bas juga tidak bisa bermain. Jadi Emil Audero pasti masuk di sana. Kemudian Epinik sudah sembuh. Sedikit kelegaan ya Emil ada ya. Ya, Kevin Verdonk akan main, Jai Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, itu pasti akan ada di dalam. Tom Hae, Joe Pelupesi, itu akan menjadi inti kekuatan kita. Ole Romani di depan, kemudian ada Eliano Reinders, dan juga dengan Lili Pali tadi. Jadi 11 ini saya pikir akan masuk di samping nama-nama lain tentunya yang akan ikut. Jadi tidak akan berbeda jauh dengan apa yang ada ketika kita terakhir lawan Bahrain. Itu aja, cuma yang membedakan karena kita ada akumulasi kartu 2 orang, Martin Pas dan Marcelino, ditambah dengan cederanya Ragnar. Makanya ada 3 pemain tambahan masuk itu. Salah satu saya pikir adalah Lili Pali akan masuk, Egy Maulana juga pasti akan masuk di sana, Ricky Kambuaya juga akan ikut masuk di dalam, ya termasuk dengan Jakub Sayuri. Ini nama-nama yang pasti akan diambil oleh Patrick Kluivert untuk bisa bermain nanti melawan Cina. Jadi kalau kita sempat khawatir karena lubang yang ditinggalkan Ragnar dan Elkan ini nampaknya masih akan membuat kita ketar-ketir, harusnya dengan komposisi yang Anda katakan tadi, kita masih punya peluang yang cukup signifikan ya? Oh iya, peluang, apalagi kan bermain di kandang sendiri. Betul. Bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi kita pasti menang. Saya yakin kita bisa mendapatkan 3 poin penting, karena itu kan menjadi harapan semua orang ketika kita bermain di kandang dan harus menang melawan Cina. Kita bisa mendapatkan itu karena kita punya pemain-pemain yang mumpuni kan. Emil ada tambahan. Ketika di Cina kita kalah belum ada Emil Audero. Ya, Ole Romani belum ada. Joe Pelupesi belum ada. Dean James belum ada. Sekarang mereka berempat ada. Ditambah lagi dengan Lili Pali masuk, saya pikir ini akan sangat kuat buat kita gitu. Jadi kalau kita harus tetap mengakui keunggulan Tiongkok ketika leg pertama, tapi bisa kita katakan bahwa kali ini we are more than ready begitu ya. Jauh lebih berpeluang ya. Tapi kita justru malah gimana Bu? Kita berpeluang bisa menang, tetapi kan ada satu hal buat kita yang berbahaya, jangan terlalu overconfidence gitu ya. Percaya diri boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan.
untuk bisa bermain. Artinya kita tetap fokus, kita yakin kita bisa memenangkan pertandingan. Dukungan penonton itu saya pikir sangat berpengaruh buat tim lawan. Dengan komposisi pemain kita yang oke, sekalipun kita tidak punya Martin Paes, tidak punya Marcelino dan Ragnar, saya tetap meyakini bahwa komposisi kita itu sangat kuat dibandingkan dengan Cina. Tapi tetap tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh menganggap enteng lawan. Karena Cina itu butuh menang melawan Indonesia. Hanya dengan kemenangan melawan Indonesia, peluang Cina untuk lolos ke putaran keempat terbuka. Karena setelah lawan Indonesia, mereka akan menjamu Bahrain. Nah, itu yang posisi mereka. Jadi mereka akan habis-habisan juga melawan Indonesia. Itu harga mati buat mereka untuk menang. Makanya ini pertandingan yang seru memang, tapi kita diuntungkan bermain di kandang, gitu Nitya. Apa yang Anda lihat evaluasi yang benar-benar tidak boleh luput kali ini? Walaupun kita semua punya all the advantage ya, kita punya tadi pemain-pemain yang kita punya Emil tadi, kita punya bermain di kandang, komposisi squad yang sebenarnya jauh lebih pas begitu ya. Apa kesalahan atau celah yang tidak boleh diulang kali ini yang mungkin saja dimanfaatkan oleh Tiongkok? Iya, artinya pemain tentunya tetap harus fokus. Dan kita tetap harus bisa mengendalikan permainan. Kita harus bisa menguasai ball position melawan mereka. Mungkin mereka akan bermain sama seperti kita, ini Tiongkok atau Cina. Seperti ketika mereka mengalahkan kita, mereka akan lebih menunggu untuk counter attack melawan kita. Nah, kita pasti akan tentunya Patrick Kluivert kan berbeda dengan cara STY menangani tim ini. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dengan komposisi pemain belakang kita yang kuat, Rido, Jai Ises, kemudian dengan Justin Hubner, di kanan kita sudah ada Kevin Dix, di kiri ada Verdong. Kita punya kekuatan karena kita punya keseimbangan di tengah dengan Joe Pelupesi yang main bagus melawan Bahrain, membiarkan Tom Haye untuk bisa bergerak memimpin ya, mendistribusi bola ke depan, maka keseimbangan tim itu akan dijaga dengan baik dan bermain yang lebih dalam. Pemain Joe Pelupesi itu yang membuat saya yakin bahwa keseimbangan tim kita lebih bagus dibandingkan dengan lawan. Tapi tetap kita tidak boleh menganggap remeh. Tapi bolehlah kita berdoa ya. Jadi kalau menurut Anda, Bung Ropan, berapa kita bisa angka yang bisa didapat lah? Iya, yang penting judul temanya menang. Tidak perlu dengan serupannya. Ya, berapapun angkanya harus menang ya. 1-0, 2-1, ya syukur-syukur 2-0. Yang penting 3 poin. Itu kan yang paling penting buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Cina, begitu. Oke, tetap fokus, tidak boleh kesalahan dan fokus untuk menang. Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Berdoa yang terbaik untuk Tiongkok lawan Timnas. Terima kasih. Ya. Kita hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai Prabowo yang melarang kader Gerindra melontarkan dukungan 2 periode pada dirinya. Prabowo fokus mewujudkan janji kampanyenya setelah menjadi presiden.